Jadi Allah mengatur kita menyuruh nikah sudah disiapi. Jodohmu dari jenismu sendiri. Pengertian dari jenismu sendiri itu manusia, jodohnya manusia. Jangan diartikan seperti LGBT itu ya, laki-laki jodohnya laki-laki. Mereka memahami ayat ini. Ini loh. Salah dalam memahami. Jadi manusia jodohnya manusia. Dua hal yang terkandung di dalamnya. Mengapa kita diperintahkan nikah oleh Allah? Di surat 30:21, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram. Jadi orang sudah nikah itu tentram. Jangan sampai orang sudah nikah malah, kalau ada rumah tangga begitu, jangan menyalahkan Qur'annya. Perlu introspeksi, opo yo kehidupan saya dalam rumah tangga kok. Nah, itu harus introspeksi. Yang kedua, selalu menjadi keinginan, tujuan, baik kemanten maupun orang tuanya. Sekarang kita lanjutkan komentar. Bandingkan mana yang sesuai dengan akal, yang sesuai dengan fitrah manusia. Kawin atau dilarang kawin. Nah, ini. Dan pahami manfaat dan akibat. Kalau orang itu paham tentang manfaat dan tidak ada aturan Allah yang tidak bermanfaat. Semua aturan Allah pasti bermanfaat selama kita mau berpikir menggunakan akal kita. Contohnya surat 3, 190 dan 191. Ya, di sini tidak saya tulis itu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Surat 3, 190 dilanjutkan 191. Itu ketemu ucapan manfaat. Kalimat terakhir di 191 itu. Iya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Terus siapa orang berakal itu? 191? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi orang yang menggunakan akal pikirannya, setelahnya memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, setelahnya memperhatikan aturan-aturan dibuat oleh Allah, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau menciptakan ini. Bukan sekedar penciptaan yang bisa kita lihat ini saja, termasuk aturan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada aturan yang sia-sia. Perintah, manfaat kalau dilaksanakan. Ya, perintah kalau tidak dilaksanakan, ya rugi kita. Allah menyuruh nikah, kalau tidak nikah, ya rugi. Tetapi Islam komplit. Ketika orang itu sudah saatnya nikah, tapi dengan berbagai pertimbangan, aku tak beresi adik-adikku dhisik. Kebetulan orang tua saya meninggal, saya anak barep, umpamanya begitu ya. Saya punya tanggungan adik-adik. Ya tidak apa-apa. Tetapi bagaimana untuk supaya tidak terjerumus pada perzinahan? Diatur. Ya, diatur. Puasa, diatur supaya tidak terjerumus pada perzinahan. Jadi di 191 inilah ya, tidak ada sesuatu ciptaan Allah itu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, ya, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia, termasuk Allah membuat aturan-aturan hidup ini tidak ada yang sia-sia. Salah satu Allah membuat aturan nikah. Manfaat, apa manfaatnya? Ya, kalau kita perdalam di surat Ar-Rum itu diantaranya. Surat 30 ayat 21 itu diantara manfaatnya. Ya, ada dua istilah di situ. Yang pertama Allah menyatakan litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram di sampingnya. 30 21 wa min ayatihi ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah
Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Satu. Terus? Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Jadi Allah mengatur kita menyuruh nikah, sudah disiapi. Jodohmu dari jenismu sendiri. Pengertian dari jenismu sendiri itu manusia, jodohnya manusia. Jangan diartikan seperti LGBT itu ya, laki-laki jodohnya laki-laki. Mereka memahami ayat ini. Ini loh. Salah dalam memahami. Jadi manusia jodohnya manusia. Dua hal yang terkandung di dalamnya. Mengapa kita diperintahkan nikah? Di surat 30:21. Litas kunu ilaiha. Agar kamu merasa tentram. Jadi orang sudah nikah itu tentram. Jangan sampai orang sudah nikah malah, kalau ada rumah tangga begitu, jangan menyalahkan Qur'annya. Perlu introspeksi, opo yo kehidupan saya dalam rumah tangga kok. Nah itu harus introspeksi. Yang kedua, selalu menjadi keinginan, tujuan, baik kemanten maupun orang tuanya, ya, hidup berumah tangga dalam keadaan sakinah, mawaddah warahmah. Inilah manfaat. Manfaat yang lain, dengan menikah nanti akan insya Allah terlahir anak-anak yang jelas nasabnya. Ini jangan lupa. Karena tidak nikah pun ya lahir. Tanpa nikah pun lahir. Tapi satu, nasabnya tidak jelas. Nah kalau sudah nasab tidak jelas, panjang ini hubungannya. Karena ada hubungannya dengan pernikahan. Lebih-lebih kalau anak yang lahir di luar nikah ini perempuan. Siapa besok walinya? Kalau dia laki-laki, apakah punya hak waris? Dan seterusnya. Jadi dengan menikah jelas terlahir anak-anak, jelas nasabnya. Ya. Sehingga hubungannya dengan pernikahan, dengan hak waris dan sebagainya. Itulah di antara manfaat